Mandiri itu sudah meluncurkan satu aplikasi yang bisa ngebantuin teman-teman pelaku usaha. Namanya Livin Merchant. Ngajuin pinjaman di Bank Mandiri itu bisa cepat banget. Bisa cepat juga. Iya. Hari ini masuk, terus kita cek slik BI-nya aman. Ya. Tinggal survei, cair. Jangan pernah taruh telur yang kita punya dalam satu keranjang. Betul. Jadi kalau misalnya keranjangnya jatuh, ya pecah semua. Pecah semua. Sambal terasi rasanya pedas, ditambah perasan jeruk limau. Bagaimana investasi cerdas? Jawabannya ada di obrolan tuntas. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT Obrolan Tungtau. Obrolan Tungtau hari ini kita berada di Tungtau Tony Wen, ditemani ibu yang cantik jelita pagi ini, Ibu Dian ya. Selamat datang di OTT Obrolan Tungtau. Obrolan Tungtau ya, iya. Kita ngobrol-ngobrol di pagi hari, banyak hal mungkin yang bisa kita dapatkan. Oke, nah, Bu Dian ini sekarang bertugas di Bank Mandiri, yes, Cece. Sebagai area head, Cece. Area head, ya. Oke, ya. Ini BUMN yang terbesar nih kalau untuk perbankan ya. Benar, Cece. Bank Mandiri. Benar, Cece. Iya. Lah kita mau ngobrol dikit nih Bu soal Bank Mandiri. Karena kita dengar ya Danantara kan menggelontorkan dana yang cukup besar. Untuk membantu para pebisnis atau investor yang di Indonesia gitu. Nah, kalau kita berbicara, kalau Tungtau kan biasanya UMKM nih Bu ya. UMKM yang paling hits ya Ceh. Nih Bang Amin. Iya. Nah, kalau pembiayaan di Bank Mandiri sendiri terhadap sektor F&B gitu loh. Seberapa besar itu porsinya? Iya, oke. Mungkin saya cerita dikit ya Ceh ya. Silakan. Kenalan dulu dikit ya Ceh. Boleh kenalan dulu, iya. Jadi selamat pagi. Ya. Sahabat-sahabat Tungtau, sungguh merupakan suatu kehormatan luar biasa nih bagi saya Cece bisa diundang dalam OTT Tungtau pada pagi hari ini. Jadi mungkin salam kenal sedikit, saya Dian Eko Cahyani, saya udah berkarir di Bank Mandiri kurang lebih 22 tahun Ceh. Dan udah 3 bulan ini bertugas sebagai area head di sini. Dan saya dipercaya dan diberikan amanah untuk mensupervisi dan mendorong pertumbuhan bisnis di 13 cabang Ceh. Jadi di Bangka kami punya 10 cabang, di Belitung kami punya 3 cabang. Oh, berarti ini Bangka dan Belitung. Betul, ya. Cece. Jadi kadang-kadang saya ngantornya di Bangka, kadang-kadang ngantornya di Belitung, Ce. Oke, bagus ya. Jadi pagi ini kita mau ngobrol mengenai UMKM ya, Ce. Ya, UMKM ya. Jadi kalau memang Mandiri, mungkin Cece ngelihatnya Mandiri ini memang kan kita saat ini adalah bank dengan aset terbesar ya, Ce ya. Fokus kita itu di semua segmen. Jadi segmen corporate, segmen komersial, dan juga segmen small medium enterprise serta segmen mikro, Ceh. Oh gitu. Jadi ada brandingnya ke arah sana. Jadi kalau dilihat ya, Ceh ya, tahun 2025 kemarin itu Bank Mandiri secara nasional nih, ini menggelontorkan pembiayaan buat segmen mikro ada lebih dari 355.000 pelaku UMKM dan juga pelaku usaha mikro yang kita biayai melalui segmen mikro. Jadi kalau bicara mengenai Kepulauan Bangka Belitung ya Ceh ya, alhamdulillahnya nih tahun lalu, tahun 2025 kita itu bisa membiayai lebih dari 2.300 baru pelaku UMKM di tahun 2025 saja. 2025 saja. Oh, iya, belum tahun-tahun sebelumnya ya. Dan kita itu menggelontorkan yang Kepulauan Babel ya, Ceh ya. 290 miliar. 290 miliar. Yes, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ini untuk yang mikro ya, segmen mikro only. Iya. Nah, kalau kita ngomong dari pendanaan, dibandingkan korporat dengan usaha mikro, dari sektor resiko ya, Ceh. Menurut pandang Bank Mandiri itu lebih beresiko korporat atau usaha mikro? Gini, Ceh. Jadi sebenarnya
Mandiri itu punya namanya portfolio guidelines. Nah, jadi kita itu sudah punya pandangan terhadap sektor-sektor usaha yang terkategori mungkin ya, menarik. Kemudian sektor yang eh, terbatas atau netral ya, Nah, atau sektor-sektor yang mungkin kita nggak mau masuk terlalu dalam di sana. Nah, kalau dari portofolio guideline-nya Bank Mandiri sih, semua segmen itu pasti ada pembagian risikonya. Baik itu dari segmen corporate maupun dari segmen mikro. Nah, seperti segmen mikro sendiri, kalau di Mandiri terutama di Kepulauan Bangka Belitung, kita lagi fokus-fokusnya nih membiayai teman-teman pelaku usaha yang di sektor produktif, yang menyerap tenaga kerja maksudnya? Bukan. Jadi yang sektor produktif yang memang bisa berdampak pada PDRB daerahnya. Saya contohin ini ya. Kalau di Kepulauan Bangka Belitung kan sawit lagi menarik banget ya, apalagi sekarang petani sawit kita lagi happy-happynya. Sawit lagi mahal harga naik ya, Nah, jadi sawit itu termasuk sektor yang juga secara PDRB juga menyumbangkan kontribusi luar biasa bagi daerah. Bubble ya. Untuk bubble. Jadi kalau diurutkan yang pertama itu sektor yang paling menyumbangkan nih untuk Kepulauan Bubble adalah industri pengolahan. Setelahnya adalah sektor perkebunan, pertanian dan juga perikanan, termasuk sawit di sana. Gitu. Dan yang ketiga adalah sektor perdagangan, Nah, 3 sektor ini adalah sektor yang memang di Bank Mandiri ini memang banyak kita salurkan. Karena kontribusinya buat PDRB luar biasa, PDRB daerah kita. Nih kita sebelum lanjut nih ngobrolnya kayaknya terlalu serius nih. Kita ngobrol dulu ya. Gitu. Ya kita boleh. Breakfast. Nah, siap kita. Biasa Bu Dian ngopi di Tungtau. Saya ini salah satu penggemar Tungtau loh, Bener. Jadi dalam seminggu tuh saya pasti ada 2-3 kali saya nongkrong di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini namanya mendukung usaha. Harus dong. Iya. Nah, biasanya Ibu pesen apa? Kalau saya paling suka kopi tarik di sini, kopi tarik boleh. Panas? Oke. Biasa? Iya. Oke, terus apa lagi? Kayaknya kopi dulu deh, Kopi dulu. Oke. Snack belum? Belum aja, nanti aja, nanti aja ya. Oke. Kalau gitu saya minta saya kan mengurangi yang manis-manis nih. Kenapa, Jaga-jaga aja. Faktor U. Aduh, Cece masih muda gini ya. Iya. Kopi tanpa gula. Oke, ya. Terima kasih Komaria. Ini lanjut santai aja ngobrolnya. Perbankan ya, biasanya usaha UMKM itu apalagi yang baru mulai. Mungkin belum melek atau apa ya. Biasanya tuh mereka tuh berusaha sendiri sebisa-bisanya. Nah, untuk supaya perbankan ini bisa masuk ya, memberikan edukasi atau pengertian bahwa perbankan ini ingin membantu. Jangan cuman pikir cuman naruh uang aja, kalau nggak ada uang nggak ke bank gitu loh. Nah, itu apa yang sudah dilakukan Bank Mandiri? Jadi Cece kan bilang ya, banyak yang pelaku usaha rasanya kok ini berusaha sendiri gitu ya. Betul. Padahal kita perbankan itu membuka luas bagi pelaku usaha yang memang membutuhkan support permodalan, Support permodalan, ya. Jadi pelaku usaha yang sudah memulai usahanya minimal 6 bulan, dan itu bisa kita verifikasi usahanya, kemampuan bayarnya, cash flow usahanya, itu bisa kita support dengan KUR, Karena Bank Mandiri adalah salah satu bank pemerintah yang juga berkewajiban untuk menyalurkan kredit yang disubsidi oleh pemerintah, KUR. Tapi kalaupun misalnya si pelaku usahanya itu tidak eligible buat terima KUR, tenang, kita masih punya banyak solusi lainnya. Ada lagi yang lain. Iya, betul. Berarti harus banyak edukasi ya ke masyarakat ya. Betul, Makanya kalau sekarang ini ya,
saya sedang menekankan juga dengan tim kita yang bertugas untuk melakukan penetrasi kredit ke segmen pelaku usaha. Ayo nih kita bareng-bareng edukasi lah pelaku usaha bahwasanya kita perbankan siap support mereka. Iya. Sepengalaman saya, Iya. biasanya kalau kita mau mengajukan kredit itu biasanya itu mentok di kira-kira jaminan ya Bu ya. Iya. Oke, Cece. Nah, bagaimana yang kalau tidak punya apa tuh Kolateral ya, Ce. kolateral yang cukup iya. mumpuni? Oke, baik, Ce. Ya. Jadi sebenarnya ya, Ce, mungkin saya pertegas sedikit nih, bahwasanya kalau KUR sendiri untuk limit tertentu itu tidak mensyaratkan jaminan, Ce. Oh, itu berita baik itu. Iya, betul. Iya. Jadi kalau KUR sendiri, Ce, kami itu ada 4, Ce. Yang pertama KUR super mikro. Super mikro. Ya, jadi kayak yang misalnya pelaku usaha seperti tukang bakso, kemudian penjual tahu, tempe, lain-lain, itu lebih cocok ke super mikro sesuai dengan kebutuhan mereka karena batas permodalannya di 10 juta saja. Naik lagi, Ce. Apa di atas itu? Di atas itu namanya KUR mikro, Ce. KUR mikro. Oke. Kalau KUR mikro sendiri permodalannya itu sampai dengan 100 juta, Ce. Oh, sampai 100 Ya. juta. Tuh, inilah yang tidak mensyaratkan agunan tadi, jaminan. Ya. Ya. Jadi KUR super mikro pun juga tidak. super mikro dan mikro itu tidak Iya. mensyaratkan kolateral seperti Yes, itu. Cece, Oke. betul. Nah, di atas itu baru Di atas itu baru KUR kecil namanya, Ce. KUR kecil. Ya. Ini harus menyiapkan apa nih, Bu? Nah, agunannya, waduh, kopinya udah datang, Ce. Ya, oke. Emang Nah, fast ini super kopi express ya, terik Ce. ya. Harus cepat pelayanan. Oh, gitu. Oke. Aduh, sedep Nah, ini banget masih nih, Ce. panas, saya taruh Ya, aja dulu siap. ya. Kita ngobrol lagi. Gimana? Yang tadi, Ce. Lanjut ya, Ce. Hmm. Jadi kalau misalnya pelaku usahanya merasa nih, Ya. 100 juta tidak cukup, Ya. naiklah ke KUR kecil. Jadi KUR di atas 100 juta sampai dengan 500 juta itu bisa kita berikan. Oh, gitu. Agunannya, Ce, kita menerima agunan fixed asset, Ce. Bisa berupa tanah, bangunan, kebun, Ce. Oh, Iya, itu bisa kita. harus menyiapkan laporan keuangan juga? Sebenarnya laporan keuangan kalau segmen mikro kan nggak terlalu Iya, terlalu betul. jelimet ya, Ce. Iya, betul. Ya, Tapi cukup kadang-kadang harus uang kas keluar masuk yang sederhana saja. karena kebiasaan usaha kecil ini ya, karena merasa punya sendiri, jadi keluar masuk apa kadang-kadang nggak dicatat juga, nggak punya database Iya. seperti itu. Itu kira-kira kalau yang seperti itu bisa dibantu nggak dari Bank Mandiri? Bisa banget, Ce. Jadi kalau boleh cerita nih, Ce. Ya, silakan. Mandiri itu sudah meluncurkan satu aplikasi yang bisa ngebantuin teman-teman pelaku usaha. Namanya Livin Merchant. Ya, Ya, betul. ya, Ce. Iya. Jadi dulunya pelaku usaha mungkin nyatet di buku yang mau buku besar gitu, Iya. Ce. Bukunya ukuran Iya. besar, jadi stok barang sekian. Kemudian arus uang masuk hari ini sekian, buat belanja sekian. Jadi benar manual gitu ya, Ce. Ya, betul. Sementara kalau dengan Livin Merchant itu teman-teman pelaku usaha tinggal install aplikasinya, masukin stok barangnya, ngelihat stok barangnya tinggal berapa, barang mana yang paling diminati, Itu gratis itu. gratis ya, Ce. Oh, sudah Betul. termasuk. Jadi kalau kita install Livin Merchant tuh udah ada aplikasi pendukungnya. Betul, Ce. Oh, Jadi iya, kelihatan sebenarnya untung kita hari ini berapa. Kemudian barang apa sih hari ini laku sehingga perlu kita tambah stok barangnya. Apakah hanya untuk transaksi yang melalui Bank Mandiri saja atau transaksi cash termasuk bisa dicatat di situ? Jadi, Ce, Livin Merchant ini nanti akan bisa memberikan berbagai metode pembayaran. Metode pembayarannya itu bisa dengan kris, bisa dengan kartu debit, cek, Iya, betul. bisa dengan tunai. Iya. Jadi semua pembayaran bisa itu dimasukin tercatat. semua di Iya. situ. Oh, gitu. Yang paling cakep itu aplikasi krisnya, Ce. Karena nanti pelaku usahanya bisa men-setting uangnya langsung masuk ke rekening. Jadi bisa langsung dipakai belanja lagi. Iya, jadi Iya. satu mengedukasi juga penggunaan uang digital. Betul, Ce. Karena iya, hari gini nih kan apa-apa kan pakai uang digital ya. Iya, betul. Jadi jarang bawa dompet loh, Ce. Bawanya handphone. Iya. Karena bayarnya pakai handphone. Iya, betul. Panik saya kalau handphone Udah saya handphone tinggal. ketinggalan Kalau kayaknya. dompet tinggal aman aja. Harus balik lagi nih ngambil. Kalau Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Bener, Ce. Beda zaman. Beda zaman, Ce. Bener sekali. Nah, kalau dari pengalaman saya, usaha Iya. kulinernya sebenarnya Aha. ditambah persaingan yang semakin ketat ya. Betul, Ce. Margin itu kan tidak terlalu
besar. Iya, Ya. dia ngandalin ini ya, Ce, volume ya. Betul, lebih banyak mengandalkan volume Iya. bisnis. Apakah bisnis dengan margin yang tidak terlalu besar itu sesuatu resiko buat Bank Mandiri? Oke, baik, Ce. Ya, Jadi sebenarnya berbagai pola bisnis itu bisa kita lihat ya, Ce, seberapa besar sih keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha. Ya. Dan biasanya yang kalau barang-barang seperti yang FMCG ataupun food and beverage Ya. itu memang marginnya tipis, tapi putarannya luar biasa. iya, Nah, itu yang dari sana. betul, Ce. Iya. Jadi dari sana kita bisa hitung, Ce. Sebenarnya seberapa besar sih Bank Mandiri bisa masuk buat bantu modal usahanya si nasabah. Entah nanti misalnya ya, Ce, ya, buat nambah stok barang, atau buat nambah outlet baru, atau nanti buat renovasi usaha. Iya. Itu bisa dihitung dari sana. Hmm. Dan yang tadi, Ce, yang kayak food and beverage ini adalah sesuatu yang hal yang menarik buat Bank Mandiri buat dibiayai. Oh gitu ya. Iya. Kalau berarti bisa disupport nih, Tung tahu nih Banget. UMKM nih. Banget, Cece. Tidak hanya Tungpau, tapi juga semua pelaku usaha yang di segmen mikro kami bisa support, Ce. Nah, Ya. kalau support ya, oke, dari Oke. itu satu untuk administrasi sudah dibantu, kemudian pendanaan sudah. Iya. Nah, untuk promosi apa kira-kira namanya branding ya? Tentu Oke. salah satunya adalah promosi. Bank Mandiri melakukan apa tuh untuk promosi? Oke, Ya. siap, Ce. Ya. Karena Mandiri ini fokusnya sekarang adalah transaksi digital juga Iya. ya, Ce. Jadi kami sadar bahwasanya pola hidup dan pola konsumen itu sudah berubah. Iya. Jadi dari yang dulu biasa tunai sekarang udah pakai digital kayak Cece cerita tadi Betul, ya. pakai kris. Makanya kita sekarang memperbanyak promo yang mendukung transaksi digital, Ce. Jadi saya contohin Contoh aja ya, Ce, ya, ya. oke. Mandiri itu punya yang namanya living point. Living point. Ya. Jadi setiap kali nasabah transaksi, entah itu dia transaksi pembayaran, transfer, atau bayar pakai kartu kredit, dia dapat poin. Iya. Oke. Poinnya buat apa tuh? Poinnya nanti bisa digunakan di merchant-merchant ataupun pelaku usaha yang kita branding dengan living point, Ce. Misalnya nih, saya kesini ngopi ya, Ce. Kopi tarik tadi yang saya pesan. Begitu saya bayar, saya nanti scan kris atau saya gesek kartu, di sana nanti akan kelihatan Anda punya poin sekian, apakah mau digunakan? Jadi gitu. pelaku usahanya terima full sebagai pembayaran, saya bayarnya diskon. Iya. Karena potongnya adalah potong poin. Potong poin. Iya. Itu menarik itu Budian ya. Banget, Ce. Karena Iya. lumayan loh, Ce. Misalnya kita belanja 500.000. Iya. 300.000-nya atau 250.000-nya potong poin. Berarti kan bayar setengahnya doang. Iya, kayak cashback atau kayak diskon tapi bentuknya bukan uang, tapi Iya. kita bisa kita bisa beli lagi sesuatu. Betul sekali, Jadi menolong Ce. di dua sisi ya. Si Iya. pengguna living merchant, si happy. Karena ini di-branding dengan Iya, promo ya, iya. Ce. Dan buat yang punya Iya. rekening Bank Mandiri yang melakukan transaksi QRIS juga menarik Happy. ya. Betul, Ce. Jadi lebih baik menabung di Bank Mandiri gitu. Iya, ada Cece. Tahu aja ya. Iya, betul. Karena gini, Ce, misalnya nih, kita mau makan siang nih. Kita ngelihat nih di media sosial atau apa, kayaknya makan di sana aja nih, bisa potong living point. Iya, poin saya udah banyak nih. Iya, sombong nih. Iya. Poin saya mau dipotong di mana Iya, nih gitu. Iya. Semakin banyak berarti bekerja sama dengan merchant atau penyedia Betul. F&B itu semakin banyak pilihan ya buat Betul sekali, Ce. para Iya. penabung di Bank Mandiri gitu ya. Oke, nah Iya, kalau Ce. F&B Yes, seperti sekarang ini kan bisnis F&B ini kan menjamur nih Bu ya. banget ya. Ya. Ce. Nah kadang-kadang mereka Iya. itu sesaat kayak booming, terus Oke. ya tidak berapa Iya. lama tuh menghilang, fluktuatifnya tuh tinggi banget banget gitu. ya. Nah itu risiko kan buat Bank Mandiri dalam hal pembiayaan. Itu Oke. gimana tuh mengatasi yang kayak gitu tuh? Baik, Ce. Ya. Jadi memang ya, Ce, kalau FMB ini kadang-kadang ini ya, Ce, dia booming sesaat dan lain-lain gitu ya, Ce. Betul ya. Nah, itu juga masuk ke analisa kami nanti, Ce. Jadi memang kami mempelajari bahwasanya pelaku usaha ini memang harus kita bimbing juga, Ce, jangan sampai kolaps gitu ya, Ce. Ya betul. Iya. Iya. Dan juga Pelatihan berarti. bener, Ce. Iya. Karena bisnis F&B ini harus inovatif
Iya, Harus inovatif ya, iya Ce. betul. Heeh. Karena kalau makanannya mungkin Itu aja. atau mungkin fase boomingnya udah lewat, Iya, ya nanti bisa jadi iya lagi nggak tren. Iya. Kalau lagi tren tuh apa ya? Misalnya ya makanan yang lagi viral gitu, Iya. semua pada jual gitu ya. Betul. Terus setelah berapa lama udah nggak tren lagi, Iya, betul. bisnis menurun. Betul. Tapi pengalaman saya ya, Ya, C. Mariani, bisnis F&B ini sepanjang makanannya enak, itu sampai ke sudut dalam-dalam gang pun dicari. Iya, betul. Iya, Iya, betul. Iya. Jadi rasa itu nggak pernah bohong. nggak pernah bohong, betul, Iya. betul. Betul. Itu juga yang kita berusaha untuk pertahankan ya. Betul. Apalagi Tungtau yang sudah bertahun-tahun ini ya, Iya, jadi kita, ikonnya. iya, Ini, warung kopi yang warung kopi di mungkin Babel. ya di Babel udah sekian tahun ya. Betul. Kita juga sudah punya banyak produk-produk yang memang itu jadi ciri khasnya Tungtau. Iya, Cem. Nah, Seru loh, Ce. iya. Oke, sambil kita ngopi nih ya. Oh iya, Iya, silakan Bu. boleh, Ce. Oh, ternyata Aduh. hobinya kopi tarik. Iya, Ce. Saya kalau kesini ini yang saya pesen nih, Ce. Oke. Nih, semprong. Ini kita homemade, Bu. Oh iya, Jadi Ce. bikin Saya sendiri. pikir Cece ada vendornya atau rekanannya yang memasuk tiap hari. Kita bikin sendiri. sendiri ya? Jadi fresh ya. Oh. Karena ini makanan khas Bangka yang kita mau angkat juga. Oh, iya, iya, iya. Karena Ah. saya di tempat-tempat warung kopi baru di sini saya menemukan satu paket seperti ini, Ce. Kopi plus Ada semprongnya. semprongnya. Nah, ini kalau dulu saya masih Iya. kecil tuh katanya dicelupin. Oke. Oh gitu ya, Ce. Seperti Jadi ada iklan itu tradisinya ya. apa dicelupin. Iya, iya, Terus iya. ya, Iya, 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 Ce. mm-mm. Aduh, nikmat bener emang, Ce ya. Mm-mm. Betul. Nah, silakan. Gimana? Cocok ya? Banget. Banget, pas ya? Pas banget ya. Karena kalau kita kopi tradisional ini kadang-kadang kan sekarang banyak bermunculan kafe-kafe modern. Oh ya. Ya, dengan kopi berbagai rasa. Tapi kami di Tungtau kami tetap mempertahankan cita rasa Otentiknya. tradisional. Iya. Siap, Cece. Nah, kita ngomong generasi muda. Oke. Kalau support mandiri untuk generasi muda, kalau yang mau mulai usaha. Oke, siap, Cep. Jadi kalau di Mandiri kan tadi yang saya bilang ya, Cek, kita support dari sisi permodalannya. Ya. Namun generasi muda yang mau punya usaha, kalau tips dari saya pribadi ya, Iya. Cek, harus berani memulai sih, Cek. Betul. Harus berani memulai, harus berani inovasi. Kemudian setelah cukup settle, barulah minta support permodalan. Itu Oke. supportnya itu mungkin di awal-awal tuh tidak dalam bentuk pembiayaan ya. Mungkin ada pelatihan mungkin. Ada. Justru, Cek, Bank Mandiri itu ada event tahunan yang namanya Wira Usaha Muda Mandiri. Wira Usaha Muda Mandiri. Dan itu event yang digelar tahunan dan nasional, Cek. Itu Jadi, eventnya seperti apa tuh? Eventnya seperti ini, Cek. Jadi kita Bank Mandiri kan punya pelaku-pelaku usaha binaan ya, Cek. Iya. Ataupun calon-calon pelaku usaha binaan. Iya. Yang kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan pihak-pihak instansi lainnya yang kita rutin diminta buat jadi narasumber dan pembicara di sana. Iya. Nah, setelahnya apabila bisnisnya itu ada yang mungkin baru berupa ide bisnis, ya. Ada yang sudah berupa bisnis yang akan dimulai atau bisnis yang sudah settle, itu bisa mendaftarkan ide bisnisnya atau usahanya ke Wira Usaha Muda Mandiri, Cek. Wira Usaha Muda Mandiri. Saya mau membahas masalah pinjol, Bu. Oke. Iya, banyak bukan hanya para pelaku usaha ya, karyawan-karyawan pun kadang-kadang mereka banyak terlibat pinjol karena kebutuhan uang cash yang mendesak ya. Iya. Sedangkan kalau seperti Ibu bilang yang ada pinjaman tanpa agunan atau apa, kan itu harus menyiapkan administrasi, dokumen. Sedangkan pinjol itu kan begitu mudah, Bu. Modal KTP doang. Oke. Mandiri gimana menyingkapi pinjol-pinjol? Kalau pinjolnya yang nggak beres gitu loh maksud saya. Oke. Jadi, Cek, sebenarnya kami perbankan, Bank Mandiri, BI, dan OJK, itu memang ada PR di sini. Jadi kami menyadari bahwasanya literasi keuangan kita memang harus ditingkatkan, Cek. Iya, betul. Jadi kami OJK Bank Indonesia sudah sangat sering berkolaborasi mengadakan sosialisasi terkait dengan
manfaat pinjaman melalui perbankan ataupun non perbankan. Pinjol itu ada yang sudah di resmi Iya. oleh OJK. Dan itu pun teman-teman harus pintar-pintar, jangan sampai nanti Salah pilih ya. salah pilih. Iya. Harus. Nah itu ada kali ya. Bisa. Listnya pinjaman resmi Bisa. Dan itu gitu. teman-teman bisa cek langsung di situsnya OJK. Ya. Selalu saya Jadi- tanya, biasanya kalau mereka terlibat dengan Iya. pinjol-pinjol itu cuma satu, cepat. Ya. Oke. Nah mungkin dari Iya. ya dari yang pinjaman resmi ini ya itu Oke. kecepatan itu kan sesuatu yang menarik ya. Nah, Itu ya. yang harus ditingkatkan ya. Oke. Betul nggak Bu Dian? Jadi itu tadi, Cih. Literasi keuangan itu memang harus terus kami lakukan sebagai dari sisi perbankannya dan dari sisi otoritasnya juga. Karena banyak yang nggak tahu loh, Cih. Iya. Kalau misalnya ngajuin pinjaman di Bank Mandiri itu bisa cepat banget. Bisa cepat juga. Iya. Iya. Hari ini masuk, terus kita cek slik BI-nya aman, Iya. tinggal survei, cair. Iya, Dalam iya. waktu 2 atau 3 hari. Iya, dan ini resmi ya. Betul, Cih. Bukan yang janji-janji ibaratnya Iya. depannya dikasih janji bagus-bagus, tahu-tahu di Iya. belakangnya tuh terlibat masalah ya. Iya. Sampai penagihannya yang ya kita sering lihat lah di sosmed Iya, itu. Betul, Cih. Tidak bagus ya Iya, ujungnya. makanya harus pinter-pinter ini. Ini apakah pinjolnya tercatat resmi? Yang mungkin dia pasti lebih regulasinya lebih ketat, Iya, ataupun tidak tercatat iya. secara resmi. Yang regulasi itu kan harusnya tidak memberatkan ya, Bu ya. Iya. Oke. Betul. Dan kita dari sisi perbankan menghimbau ya kalau butuh permodalan, ayo cari yang resmi aja. Betul, betul, betul. Iya, Cih. Nah, yang resmi ini. Nah, belakangan ini saya lihat juga anak-anak Oke. muda ini kan saya pengen dengar nih dari Peleter gitu ya. ya betul, peleter. Udah jadi gaya hidup loh, Iya, Cih. betul. Mau yang instan. Iya, Cih. Ya, begitulah kondisi saat Betul, ini. Cih. Udah zamannya, Cih. Udah zamannya seperti Iya. itu. Nah, dari Bu Dian yang sudah berkarir lebih dari Aduh. 20 tahun nih di Bank Mandiri nih. Siap, Cih. Saran-sarannya untuk Gen Z nih supaya Iya. nggak terlibat dengan apa ya? Pinjaman-pinjaman Iya. yang nggak jelas atau Oke. akan memberatkan mereka. Betul. Ada saran? Pasti, Cih. Ya. Jadi kalau buat teman-teman Gen Z ya, yang mau harus hati-hati nih dalam mengatur keuangan. Iya, betul. Kalau dari saya, ini Cih, harus ada hitung-hitungannya. Ya, Iya. misalnya gajinya 5 juta. Alokasikanlah buat biaya hidup berapa. Iya. Buat menabung berapa. Iya. Buat mungkin me time-nya berapa. Jadi ini Cih, apa namanya? Awareness finansial ya, gitu ya. Awareness finansialnya harus bisa ditingkatkan. Karena misalnya nih, jangan sampai ada kejadian nih besar pasak daripada tiang, Cih. Iya, betul. Nah, jadi gaji 5 juta, tapi gaya hidup 10 juta. Ya pasti minus ya. Betul. Iya. Gaya hidupnya melebihi dari kemampuannya. Betul, Cih. Jadi kita harus bisa mengukur nih, sebenarnya penghasilan saya berapa, terus untuk biaya hidup saya berapa, happy-happynya berapa, investasinya berapa. Investasi. Yes. Emang generasi muda gitu sudah diajarkan juga untuk berinvestasi? Harus, Cih. Oh, harus ya? Harus Gimana dong. tuh? Karena Iya. gini, Cih. Kenapa investasi itu penting? Karena nilai mata uang itu, Cih, kalau nggak hati-hati bisa tergerus sama inflasi. Betul. Ya. Kopi nih, Cih, zaman saya kuliah, Ya. cuma 2.000 deh kayaknya. Ya. Sekarang Sekarang udah 10 kali lipat ya? Ya, selebih dari 10 Betul. kali lipat ya. saya zaman kuliah dulu, Cih, dikirimin sama orang tua saya nih 250.000 untuk biaya hidup sebulan aman. Iya. Anak saya sekarang, Cih, dikasih jumlah yang sama mungkin bertahan cuma 1 minggu. Jadi nilai mata uang itu kalau tidak hati-hati itu pasti Akan tergerus tergerus. oleh inflasi. Oke. Nah, terus? Jadi kalau saya boleh menyarankan, investasi itu harus dimulai dari sekarang. Dari masih muda. Harusnya dimulai dari bertahun-tahun yang lalu. Ya. Tapi kalau sudah lewat ya Ya. udah mulai Oke lah, dari mulainya sekarang. sekarang. Betul. Jangan ditunda ya. Jangan ditunda. Sarannya Bu Dian gimana? Oke, sarannya saya yang pertama tentukan dulu tujuan investasinya apa, Cek. Jadi misalnya nih, saya mau investasi, tujuannya mau kuliah S2. Iya. Nah, kalau saya mau investasi, saya Cece mau investasi buat buka tungtau cabang kesekian gitu ya. Iya. Jadi ada tujuannya dulu. Iya. Nah,
Jadi bisa menghitung nih kira-kira kita butuh berapa. Mhm. Yang kedua, kita itu harus mempelajari profil resikonya kita, Cek. Hah. Profil resiko itu yang kita harus jaga. Gini, Atau? Cek. Misalnya ya, Cek ya. Hmm. Ada 3 profil resiko. Ya. Yang pertama adalah konservatif. Ini tipikalnya tuh hati-hati banget, Cek. Dia nggak mau rugi. Kalau saya punya uang 1.000, saya nggak mau 1.000-nya kurang. Iya. Nah, Itu Jadi- tipe konservatif. iya. Kalau konservatif Itu ini juga- zaman jadul itu orang tua. mama saya seperti itu, Iya, Cek. orang tua saya juga seperti Iya. itu. Iya. Oke. Jadi yang tipe konservatif, dia cocoknya adalah produk-produk yang aman. Kayak mungkin deposito. Iya. Atau produk-produk yang pokoknya tidak berkurang lah, Cek. Iya. Yang reksadana pasar uang juga termasuk yang tipe konservatif. Karena pas reksadana pasar uang itu isinya deposito sama surat utang di bawah umur setahun. Naik lagi, Cek. Iya. Tipe moderat. Iya. Saya nggak apa-apa deh, ini agak main risiko sedikit. Yang penting Tapi hasilnya yang penting- lumayan naik. Ya. Iya. Tapi saya risikonya yang medium aja. Iya. Saya jantung saya nggak terlalu kuat kalau main yang terus risiko tinggi. Oke. Itu moderat, Cek. Itu namanya moderat. Yang ketiga adalah agresif, Cek. Saya nggak apa-apa deh. Saya kurang. Berani nih. Berani. Tapi yang penting saya ada kemungkinan return saya tinggi. Iya. Nah, setelah kita pelajari kita masuk yang mana, baru kita nanti cari instrumen keuangan yang paling cocok yang mana. Oh, Mandiri bisa memberikan option-option seperti Bisa. itu. Bahkan kita ada yang namanya financial advisor yang nanti bisa diajak diskusi. Iya. Kira-kira saya ini profilnya kemana dan saya cocoknya apa. Gitu, Cek. Iya, Kalau iya, Cece iya. dari 3 itu Cece masuk yang mana ya? Mungkin moderat kali Moderat ya, Cek ya. Kalau konservatif Kayaknya itu enggak lah. Karena konservatif itu Benar. buka banyak cabang itu Iya. tidak tipe konservatif gitu Iya, ya. Karena benar. resiko tidak berjalan seperti yang kita Iya. harapkan itu juga ada ya dengan Betul. pembukaan cabang baru. Mm. Tapi karena kita punya anak buah, tentu kita tidak main hajar aja dong, kita pelajari dulu. Betul, Mm-mm, Cek. mm-mm. Ada yang Ya. tipe agresif juga, Cek. Kalau agresif itu dia mainnya di saham, di Iya. investasi risiko tinggi. Jadi pelajari dulu risikonya. Mhm. Dan tipe-tipe profil risiko ini bisa berubah loh, Cek. Oh iya, Saya dulu konservatif deh. Saya iya. awal masuk mandiri, Hmm. saya konservatif. Saya mainnya aman aja. Saya Hmm. taruh di deposito, saya taruh di tabungan rencana yang nggak berkurang-kurang. Iya. Makin bergaul dengan lingkungan sekitar dan lain-lain, Ini literasi apalagi lain. karyawan banyak yang Gen Z juga. Ya, akhirnya saya ada di tipikal antara moderat dengan agresif, ya. Oh gitu, Iya. berarti lebih Jadi, ini lagi ya. Saya bagi portofolionya. Oh ya. Ya, karena prinsip investasi itu, Ya. tips yang ketiga adalah jangan pernah taruh telur yang kita punya dalam satu keranjang. Betul. Jadi kalau misalnya keranjangnya jatuh, Iya, pecah semua. pecah semua. Jadi Iya. saya bagi portofolionya. Ada yang mungkin ada tanah murah, saya beli tanah. Iya, bisa juga. Iya. Emas lagi jatuh, beli emas dikit. Gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya ada ini yang saham-saham yang mau bagi dividen, saya masuk situ. Oh. Mandiri mau bagi dividen loh, Cek. Iya, jadi kita ikut jadi dapat bagian juga. Iya, gitu. benar, Cek. Oh, Jadi iya. pelajari tipe risiko kita yang mana. Jadi kita harus tahu ya. Iya, jangan sampai kita nih tipenya konservatif, tapi kita beli produk yang diperuntukkan untuk agresif. Nanti jantungan, Bu. Iya, betul sekali. Investasinya belum Iya. apa-apa, dianya udah masuk Iya, rumah sakit benar. dulu. Jadi setelah tahu tipikal risikonya, Iya, iya. Cek, pilihlah instrumen yang sesuai. Apakah itu deposito untuk yang konservatif, atau reksadana pasar uang yang isinya deposito dan surat utang di bawah setahun, atau kita lebih mau main di saham ataupun produk-produk yang mungkin returnnya lebih tinggi. Karena prinsip investasi itu aja, Cek, high risk, high return. Iya, betul. Iya. High risk, high return ya. Iya. Semakin tinggi risikonya itu pengembaliannya Semakin, tinggi ya, ya, kemungkinan betul. untuk semakin untung Kadang-kadang juga. orang siap dengan returnnya, Bu, tapi tidak siap dengan Itu dia. risikonya. Betul, Cek. Benar Iya. sekali. Terus juga, Cek, tips selanjutnya adalah gunakan uang dingin, Cek. Ya. Ya. Karena kalau kita menggunakan yang tadi, porsi uang untuk biaya hidup, Ya, nanti akan kita terganggu. akan terganggu. Iya. Nah, Heeh. jadi gunakan uang dingin yang memang benar-benar kita alokasikan buat diinvestasikan.
Jadi kalau generasi muda ini saran ke Budian ya, Betul. berarti sudah belajar berinvestasi itu dari muda sekali ya. Betul. Dari pertama kali mungkin sudah mendapatkan uang, sudah paham Iya. supaya enggak habis. Iya. Karena investasi sendiri kan ada yang finansial, ada non finansial ya, C Mariani. Iya. Kalau misalnya non finansial, ya kita bisa invest ke tanah, ke emas, Itu ke jangka ruko panjang atau misalnya. apa gitu ya. Iya, dengan Ya. harapan kita beli tanahnya sekarang harganya 100 juta, sekian tahun yang kemudian mungkin naik Mungkin berapa sudah kali naik lipat. berapa kali lipat. Atau yang ini finansial, yang tadi deposito. Banyak kan ya generasi muda reksadana, itu di finansial ya saham. mereka. Iya. Tapi mereka cukup apa ya? Berbeda mungkin ya. Pendidikan kali zaman sekarang tuh anak-anak Oke. muda berani berinvestasi. Jangan salah loh, Ceh. Gen Z sekarang itu pada jago main saham. Ya, Ya, betul. jadi mereka karena tipikalnya adalah agresif yang tadi, Iya, Ceh. iya. Mereka tuh nggak takut coba-coba invest di yang produk-produk atau instrumen keuangan yang risikonya tinggi tapi returnnya juga bisa besar. Nah, kebetulan tadi, Ceh, di Mandiri kita ada aplikasi yang Livin. Iya. Itu bisa mengakomodir untuk pemain-pemain investor pemula yang mau misalnya beli saham 1 lot 2 lot Iya. gitu ya, Ceh. Ya yang terbatas coba-coba trading. lihat Iya, bagaimana. Jadi betul. kalau loss ya sudah. Terus juga yang reksadana pun Mandiri mengakomodir yang pemula untuk coba-coba reksadana mulai dari Rp10.000. Itu boleh tuh. Betul, Ceh. Iya. Jadi reksadana itu kan ada 4 ya, Ceh. Ya. Reksadana pasar uang. Iya. Itu untuk tipikal yang tadi, Ceh. Iya. Yang main aman, Iya. yang konservatif, Ceh. Reksadana. Iya, reksadana pasar uang, Ceh. Iya, iya. Lanjut, Ceh, ke reksadana pendapatan tetap. Iya. Itu obligasi, isinya itu adalah obligasi. Yang pemerintah punya? Ada di sana. Oh. Pendapatan tetap. Obligasinya tidak hanya yang obligasi dari pemerintah, tapi juga dari corporate lain, Ceh. Oke. Jadi pendapatan tetap. Itu Pendapatan tetap. 80% portofolionya adalah penempatan di obligasi. Yang selanjutnya Itu adalah returnnya berapa tuh pendapatan tetap itu? macam-macam. Nah. Dan reksadana ini rata-rata returnnya itu lebih tinggi daripada deposito. Iya. Tapi tetap ada risikonya di sana. Ya, pastilah. Ya, kalau Terus, reksadana pendapatan tetap itu cocok buat tipe moderat, Ceh. Moderat ya? Iya. Naik kelas lagi itu reksadana saham. Saham ya. Karena 80% portofolionya adalah isinya saham. Yang keempat adalah reksadana campuran. Iya. Itu ada obligasi di sana, ada pasar uang, ada saham di sana, Ceh. Jadi reksadana campuran itu ada saham dan juga ada obligasi di sana. Campuran. Oke. Jadi istilahnya gini, Ceh. Ini tentu untuk yang awal-awal kita kan nggak bisa gede-gede gitu ya. Kita mulai dari yang kecil dulu bisa kan. Rp10.000, Ceh. Oh, iya. Mulai dari Rp10.000. Jadi, Ceh, kalau kita investor kan ada yang kita kelola sendiri. Nah, kayak Gen Z tadi. Ya. Dia main saham, dia beli obligasi. Itu namanya investor yang mengelola sendiri portofolionya. Dia jual beli dia bisa sendiri. Lakukan. Oke. Kalau misalnya kita nggak punya waktu nih, Cece kan sibuk nih mengelola beberapa outlet ya. Itu kita percayakan ke manajer investasi melalui reksadana tadi. Jadi reksadana itu ibarat gado-gado, Ceh. Gado-gado, saya maunya call-nya agak banyak ya. Terus nanti kentang rebusnya banyakin juga, wortelnya masukin. Jadi reksadana itu adalah gado-gado sesuai dengan request-nya kita. Iya. Sesuai dengan profil kita. Yes. Tipe yang konservatif kah atau yang agresif? Jadi gado-gado kita dikelola oleh manajer investasi. Yang agresif tuh kayak gado-gadonya mau yang pedes gitu ya. Bener. Cabenya banyakin ya. Iya. Itu yang tipe agresif kalau kita ngomong gado-gadonya. Oke. Karena kita nggak punya waktu ya. Iya, betul. Buat mengelola sendiri portofolio kita. Dan di Livin, Ceh, itu memungkinkan kita untuk melihat histori manajer investasi kita mengelola reksadananya. Oh, itu bisa dijadikan acuan. Untuk selanjutnya kita mau
seperti apa? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya. Oh, menarik ya Betul, pembicaraan ini. Cek. Ini ngobrolnya jadi serius banget nih. Masa sih? Apa ngopi dulu Jadi kita, kita Cek? ngopi dulu ya, kayak kita Biar ngobrol-ngobrol. semprongnya ini lagi nih, Cek, dicicipin lagi. Nah, kalau ini nanti kalau ada tamu-tamu nih dari luar nih, mungkin ada visit ya dari Bank Mandiri atau apa, atau Budian lagi tugas keluar, Ya. boleh nih. Ini UMKM lokal nih, kopi kita. Cece tahu nggak? Saya beberapa minggu yang lalu ada teman-teman dari Jakarta. Kalau ke sini saya selalu bawa ke sini loh, Ce. Dan pulangnya mereka borong loh, Ce, ini. Oh, kopi ini ya? Karena mereka pas ngicipin ini enak banget. Ya udah saya jadiin oleh-oleh buat teman kantor katanya. Terima kasih Sejak banyak. tahun 38 ya, Ce. Iya, betul. Kita udah generasi ketiga. Chef, mempertahankan bisnis sampai dengan generasi ketiga itu gak gampang loh. Betul, betul. Iya. Banyak hal yang sudah kita alami kan, turun naik bisnis. Tapi support perbankan itu sangat menolong. Iya. Kalau ada yang bisa kami support berkabar, Cece. Iya, terima kasih banyak Bu Dian. Iya. Yang penting kan ini loh, kadang-kadang kan edukasi ya. Mungkin tadinya yang kita tidak paham, saya pikir Livin Merchant itu hanyalah satu Cuma kris aplikasi, doang gitu. ya, buat menerima pembayaran aja udah masuk ke rekening selesai, hanya gitu. Ternyata di dalamnya tuh banyak sekali Bener, fasilitasnya. Cef. Jadi aplikasi gratisan yang Iya. bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM yang tadi. Jadi Iya. stok barangnya kelihatan. Tiap kali ada yang bayar, kopi 1, teh 2, telur ini. Iya. Nanti Kelihatan, ini gitu kelihatan. ya. Jadi nggak perlu repot-repot bikin laporan sendiri. Kan kita udah sibuk, Bu. Iya, biar Iya. ada waktu buat me time-nya, Ce. Kalau semuanya udah diatur secara rapi ya, Ce. Oke, nah nih Iya. buat sahabat kopi nih, kemudian dari head area Iya. Bank Mandiri Bubble, ada mungkin saran atau quotes atau apa yang bisa di-sharing ke sahabat ngopi, pecinta tungtau? Oke, siap, Ce. Mungkin kalau dari awal sampai dengan akhir tadi ya, Ce, kita kan bicara 2 hal ya, Ce. Yang pertama adalah terkait dengan support terhadap UMKM. Iya. Jadi kalau teman-teman pelaku UMKM, Iya. mungkin bukan saran ya, mungkin ajakan ya. Iya. Ayo, perbankannya diajak diskusi. Kira-kira apa yang bisa disupport dari teman-teman perbankan, termasuk Bank Mandiri. Jadi dari sisi Bank Mandiri, kami siap diajak diskusi mungkin terkait dengan digitalisasi usahanya, bantuan permodalannya, dan juga hal-hal lainnya, pembinaan dan lain-lain, ataupun nanti ada rencana mau naik kelas dan Iya. ikut join yang tadi Wirausaha Muda gitu, Mandiri, itu bisa banget. Betul. Iya. Itu juga kita rasakan ya. Tadinya kita pikir Bank Mandiri hanya sekedar bank, tapi setelah kita ngobrol banyak ya, kemudian ternyata Bank Mandiri bisa mensupport banyak usaha Ce. kita. Iya. Terima kasih banyak loh, Bu Dian. Sama yang tadi, yang investor ya, Ce. Terkait dengan investasi yang tadi. Iya. Investasi ini kalau tidak dimulai dari sekarang, rasanya rugi banget. Jadi mulailah pelajari sebenarnya tujuan kita pengen investasi berapa tahun kemudian seperti apa, instrumen seperti apa yang cocok buat kita, mulai dari sekarang, kalau tidak sekarang kapan lagi. Iya. Iya. Karena waktu itu akan terus berjalan. Betul, Ce. Kalau nggak sekarang, ya kita sudah membuang waktu. Betul, Ce. Terus ada lagi? Ada quotes hari ini mungkin dari Bu Dian? Pantun aja kali ya, Ce? Boleh, silakan. Senang saya. Iya, karena kata teman-teman, kearifan lokalnya di Bangka Belitung ini kalau nggak pantun, nggak seru. Katanya. Betul, Iya, ya, Ce, memang. ya. Iya. Boleh ya? Iya, silakan, Bu. Jalan-jalan ke pasar membeli ikan, pulangnya membeli bakpao. Mantap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu buat para sahabat-sahabat tungtau. Terima kasih banyak. Siap, Cece. Iya, ini pantunnya sangat bagus ya di penutupan obrolan tungtau pagi ini. Terima kasih banyak atas Saya juga kehadirannya. terima kasih banyak ya, Ce. Sudah merupakan satu kehormatan luar biasa. Saya diundang sama Cece Mariani buat ngobrol-ngobrol seru
hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita memberikan manfaat Betul. kepada sahabat kopi, Ya, bagi yang memulai usaha, bagi Gen Z atau yang mau mengembangkan usahanya lebih besar lagi, silakan menghubungi Bank Mandiri. Banyak support yang bisa diberikan. betul. Intinya satu, kita mau meningkatkan ekonomi di Bangka Belitung. Ya, Ya, betul sekali Oke. Cece. Kami siap support 13 cabang yang ada di Bangka Belitung siap support. terima kasih banyak. Iya, Oke. sama-sama Cek Sampai ketemu Mariani. sahabat kopi. Sampai kita akan ngobrol lagi nanti dengan narasumber yang berbeda. Jika suka apa yang kami sampaikan, silakan like, subscribe, dan share ke sahabat atau teman-teman sehingga memberikan manfaat ke banyak orang. Bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih sahabat-sahabat Tung Tahu. Terima kasih Cece Mariani. Sama-sama.